Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat, mungkin ada para guru besar, dokter, sejawat semua yang ada mungkin di Surabaya ataupun di kota-kota lain. Pada sore hari ini, kami dari POGI Cabang Surabaya, ID Cabang Surabaya juga, untuk pertama kalinya akan mengadakan acara inspirasi, sebuah acara yang bisa kita ambil pelajaran dan kita inspirasi tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita. Pada sore hari ini kita akan belajar atau mengambil inspirasi dari Profesor Dr. Budi Santoso, SPOG konsultan. Di tengah-tengah kesibukan beliau pada saat sekarang, selain guru besar di bidang obstetri ginekologi FK UNER Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, beliau juga sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, di tengah-tengah kesibukan beliau ini, beliau akan berbagi inspirasi. Tentunya nanti ada panelis, ada moderator. Tentu sejawat-sejawat sekalian bisa bertanya langsung nanti. Kita akan buka pertanyaan. Nanti kita bisa menggali inspirasi dari beliau. Untuk selanjutnya, acara ini akan dibuka oleh Ketua POGI Cabang Surabaya. Beliau juga Ketua ID Cabang Surabaya. Tetapi sebelum itu, kita ikuti dulu himne POGI.
Baik, terima kasih. Kita sudah ikuti himne ID dan Mas Pogi. Acara Inspirasi by Pogi Surabaya ini tentunya kita terapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya. Untuk selanjutnya, acara akan dibuka oleh Ketua Pogi Cabang Surabaya. Beliau juga Ketua ID Cabang Surabaya. Kami serahkan ke Dr. Brahmana Askandar, SPOG Konsultan. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tamu kita pada sore hari ini, Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan yang saya hormati para sejawat, para guru besar, dan semua adik-adik mungkin juga menonton dari tempat masing-masing. Nah, acara inspirasi ini acara yang pertama dan diadakan oleh Pogi Surabaya, dan selanjutnya akan diadakan sebulan sekali. Mudah-mudahan berkesinambungan. Sebetulnya message acara ini adalah kita mengambil teladan, mengambil cerita positif dari perjalanan beliau-beliau yang sangat luar biasa. Kalau kita mencari wawasan ilmiah, kita bisa membaca buku, membaca jurnal, kita ikut seminar online. Tetapi kalau kita ingin menambah wawasan dari pengalaman-pengalaman beliau yang sangat luar biasa, seringkali tidak ada di textbook. Nah, acara ini diharapkan dapat memperkaya wawasan kita, dapat memperkaya ilmu hidup kita dalam berprofesi sebagai obstetri dan ginekologi. Atas kekurangan di sana sini, saya yang paling bertanggung jawab. Saya mohon maaf, mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengambil teladan dari semua pengalaman beliau-beliau yang sangat luar biasa. Saya tidak panjang lebar, kita berusaha tepat waktu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Prof. Budi Santoso, kepada seluruh panitia. Mudah-mudahan acara ini dapat konsisten setiap bulan sekali, berkesinambungan. Sehat selalu, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan lindungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore, kami ucapkan kepada guru besar, senior, sejawat sekalian yang saya hormati. Selamat datang di acara inspirasi episode pertama. Seperti yang telah dikatakan oleh Dr. Brahmana dan Dr. Yusuf, ini adalah acara baru yang akan menampilkan tokoh-tokoh inspiratif dan istimewa di sekitar kita, khususnya di kalangan tenaga kesehatan setiap bulannya. Perkenalkan, saya Dr. Aldi, SPOG, yang akan menjadi moderator di acara ini. Kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan seorang tokoh yang sangat inspiratif. Kebetulan beliau adalah guru saya, mentor saya, senior saya, pimpinan saya yang saya tahu sendiri kiprahnya sehari-hari sangat luar biasa. Beliau adalah tokoh yang bisa saya katakan sangat lengkap ya, karena bisa membuktikan keberhasilannya di berbagai bidang, mulai dari karir, organisasi, pendidikan, penelitian, praktek kedokteran, keluarga, sampai ke entrepreneurship. Berasal dari keluarga yang bersahaja di Banyuwangi dengan tekad dan semangat juang luar biasa, akhirnya beliau bisa mencapai keberhasilan seperti saat ini. Semoga kehadiran beliau kali ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita bersama.
tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut kehadiran tokoh inspiratif hari ini, yaitu Profesor Dr. Budi Santoso, SPOG Konsultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati guru-guru saya, para guru besar, sejawat, dan juga mungkin ada adik-adik mahasiswa yang sempat bergabung di acara Inspirasi by POGI Surabaya. Sejujurnya, untuk berdiri di panggung ini, saya sempat berpikir beberapa kali, namun Ketua POGI kita, Dr. Brahmana, meyakinkan saya bahwa mungkin ada sebagian jejak langkah kehidupan saya yang bisa diambil sebagai sumber inspirasi. Selamat sore, Dr. Aldi. Prof. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi moderator pada sore hari ini. Prof, terima kasih banyak Prof. Justru Prof Budi yang sangat kami hormati bisa menjadi hadir di sini. Mungkin Prof bisa langsung memberikan kata sambutan Prof untuk para hadirin sekalian. Iya. Baik, jejak langkah kehidupan dalam hidup saya sehingga sampai pada capaian ini. Yang pertama, akan diputarkan sebuah video ya, untuk mendahului mengenalkan saya, mulai saya lahir di kota kecil, desa mungkin, desa Genteng Kulon, Banyuwangi, hingga sampai saya bisa berdiri di panggung ini. Budi Santoso lahir dari pasangan Bapak Thoyib Heri Hidayat dan Ibu Hajah Musrifah pada 17 Februari 1963 di Desa Genteng Kulon, Banyuwangi. Ia adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Budi Santoso memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter sejak kecil. Ia menuntaskan pendidikan sekolah dasar di SD Muhammadiyah Genteng, Banyuwangi, melanjutkan di SMP Negeri 1 di kota yang sama. Atas anjuran kakaknya, Budi Santoso pindah ke Malang untuk melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Malang, dengan tujuan agar kesempatan untuk menjadi mahasiswa di Universitas Airlangga lebih besar. Dengan berbekal tekad dan ridho kedua orang tua, ia berangkat dan menuntaskan pendidikan SMA di Malang. Pada tahun 1982 adalah tahun bersejarah bagi karir Budi Santoso selanjutnya. Ia berhasil diterima menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, salah satu dari 3 fakultas kedokteran terbaik di Indonesia. Saat itu ia mendaftar pada 2 perguruan tinggi, dan kedua-duanya diterima, yaitu FK UNER Surabaya dan FK UNS Solo. Akan tetapi ia tetap teguh pada cita-citanya menjadikan FK UNER sebagai prioritas utama. Semangat berorganisasi Budi Santoso telah nampak sejak muda. Pada semester pertama, ia menjadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa. Pada tahun kedua mahasiswa, ia diberi amanah menjadi ketua komisariat tingkat di FK UNER. Jiwa kepemimpinannya semakin terasah, hingga ia berturut-turut diberi amanah menjadi wakil ketua Senat Mahasiswa, ketua Senat Mahasiswa, ketua Badan Perwakilan Mahasiswa, hingga menjadi Sekjen Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia periode 1987 hingga 1988. Satu hal yang berkesan selama menjadi mahasiswa FK UNER, ia terpilih menjadi salah satu aspiran dokter di Madinah selama 3 bulan pada musim haji tahun 1986. Banyaknya aktivitas saat itu membuat dirinya terlambat menyelesaikan pendidikan dokter selama 4 bulan. Akan tetapi ia tidak pernah menyesali hal tersebut, karena aktivitas-aktivitas itu adalah pengalaman yang membentuk dirinya saat ini dan tidak bisa didapatkan dari bangku perkuliahan. Setelah lulus dari FK UNER tahun 1989, ia diberi kesempatan wajib kerja sarjana pertama dan diangkat menjadi PNS di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ia menjalani kehidupan di Lombok Timur selama 4 tahun.
Sepulangnya dari sana, ia diberi kesempatan untuk meneruskan pendidikan PPDS, Obstetri dan Ginekologi di FK Unair. Setelah lulus dan menjadi seorang SPOG, ia harus menjalani wajib sarjana kedua di RSUD Genteng, Banyuwangi, tempat di mana semuanya berawal, di kampung halamannya sendiri. Sekembalinya dari wajib kerja, ia kembali disibukkan oleh pelayanan dan pendidikan di Departemen Obgyn. Di sela-sela pelayanan tersebut, ia diberi kesempatan untuk mengambil pendidikan subspesialis sebagai konsultan fertilitas endokrinologi dan reproduksi. Pada 2005, setelah lulus menjadi konsultan, ia mendaftar sebagai mahasiswa S3 di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga dengan topik disertasi PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome, kasus yang sering ditemukan pada kasus-kasus infertilitas. Dan pada September 2009, ia lulus gelar doktor dengan predikat cum laude. Mengajar, memberi pelayanan, membimbing penelitian terus ia jalani sampai pada akhirnya ia mencapai jabatan fungsional tertinggi, yaitu diangkat menjadi guru besar di bidang obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Karirnya terus berlanjut hingga diberi amanah menjabat sebagai Wakil Dekan 2 FK Unair. Dan pada September 2020, ia diangkat menjadi Dekan FK Unair. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari jalan hidupnya, tempat di mana ia ditempa dan mengabdi, yang pada akhirnya membentuk jati diri seorang Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi. Jejak langkah pertama, saya masih ingat betul saat saya sekolah di SMA 3 Malang. Saya tinggal di sebuah gang kecil, sebuah rumah di Dinoyo, Gang 6D nomor 906. Di sana, di sebuah kamar yang kecil, saya menuliskan sebuah quote yang saya tulis sendiri dalam bahasa Inggris gitu. Saya tidak tahu apakah itu benar dalam bahasa Inggris yang benar, tetapi saya masih ingat betul di salah satu dinding saya tuliskan, "If other people can be success, why you can't?" Jika ada orang lain berhasil, kenapa Anda tidak? Anda saya. Gitu. Tulisan itu selalu saya baca apabila saya masuk di dalam kamar selama 3 tahun saya sekolah di SMA 3 Malang. Dan itu terus teringat dalam perjalanan karir saya. Jejak langkah kedua yang sangat-sangat membuat saya tersadarkan saat saya sekolah di PPDS Obstetri dan Ginekologi. Saya mendapatkan suatu hukuman karena tindakan saya yang salah, sehingga saya harus menjalani hukuman selama 6 bulan. Guru-guru saya saat itu, Prof. Haryadi, Prof. Lila, Prof. Samsul, masih memberikan kesempatan saya untuk memperbaiki diri. Di sana saya menyadari bahwa bukanlah seseorang itu pernah atau tidaknya berbuat salah, tetapi bagaimana seseorang itu menyikapi dan berbuat setelah kesalahan itu. Ini sering saya analogkan dengan sebuah keberhasilan. Mungkin kita pernah gagal, maka yang perlu kita ingat adalah bukan pernah atau tidaknya kita mengalami satu kegagalan, tapi bagaimana kita menyikapi dan bangkit dari kegagalan. Itu quote yang saya dapatkan saat saya sekolah di PPDS Obgyn dan sampai sekarang pun selalu membekas. Yang ketiga adalah saat saya juga saat PPDS Patol C tahun 1995 saat saya jaga
di Rumah Sakit Angkatan Laut di RSAL. Saat itu saya mendapatkan suatu serangan kolik, nyeri sekali. Seakan-akan patah punggung itu. Harus dibawa ke UGD dan alhamdulillah hilang seketika. Namun harus menjalani suatu check up. Ternyata bahwa saya menderita dislipidemi. Trigliseridnya itu sampai mencapai di atas 2000. Di atas 2000. Yang saya ketahui di atas 500 saja sudah menimbulkan pankreatitis. Alhamdulillah mungkin saya masih diberi kesehatan sama Allah. Dan saya dipertemukan oleh guru saya, senior saya, panutan saya, Prof. Askandar. 3 pesan itu yang saya ingat sekali dari beliaunya. Saat itu umur saya masih 32 tahun. Anda harus olahraga, Anda harus menjaga makanan, dan harus minum obat. Kalau 3 hal itu tidak dilakukan, maka saat umur 40 tahun akan manifest menjadi diabetes, menjadi penyakit-penyakit jantung koroner, dan sebagainya. Setelah itu, saya selalu berolahraga. Jadi saya berolahraga bukan untuk sok-sokan, tapi itu kebutuhan untuk diri saya supaya saya sehat. Seperti pagi ini, alhamdulillah, saya bisa menyelesaikan 10 km dalam rangka Disnatalis ke-71 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dalam rangka 10K Virtual Run. Alhamdulillah saya masih sehat dan mudah-mudahan terus bisa sehat agar supaya tetap bisa mengabdi dan berbuat kepada masyarakat. Masuk ke Surabaya setelah saya mengabdikan untuk wajib kerja sarjana, ya, wajib kerja sana. Kemudian saya sebelumnya keputusan untuk balik ke Surabaya itu cukup banyak yang heran. Kenapa? Karena begitu datang di Genteng Banyuwangi, secara cepat banyak pasien, banyak tindakan-tindakan, sehingga secara mungkin materi cukup, tetapi ada ketidakpuasan dalam hal yang saya dapatkan. Saya kepingin mengembangkan dalam bidang keilmuan. Saya ingin balik menjadi dosen. Saya ingin balik mungkin bisa berbuat untuk alma mater saya. Keputusan yang mungkin tidak populer. Sehingga teman-teman saya di Genteng Banyuwangi banyak menanyakan, ngapain pindah ke Surabaya? Tapi saya jawab tidak. Saya ambil tantangan itu untuk saya harus balik kembali ke kota Surabaya, di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Begitu balik, mengabdikan diri, sibuk dengan mengajar, sibuk dengan sekolah kembali, sekolah untuk konsultan, sekolah untuk mendapatkan gelar doktor, dan tentu kebiasaan berorganisasi saya mungkin terpantau sehingga diajak ke sana kemari hingga saya mendapatkan amanah sampai ke dekan ini. Namun ada beberapa hal yang saya itu senang sekali. Senang bekerja sama dengan teman-teman membentuk sebuah usaha. Karena apa? Karena saya meyakini bahwa profesi kedokteran itu sangat tergantung kepada kita sendiri. Kalau kita sakit, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Sehingga saya berkumpul dengan teman-teman, saya mengorganisir, mencetuskan ide, mewujudkan gagasan tersebut, dan saya seringkali berperan sebagai orang yang menjaga harmonisasi itu.
karena biasanya para dokter itu ada beberapa friksi-friksi, bukan harus tidak ada friksi itu, tetapi bagaimana kita keluar dan menyelesaikan friksi-friksi tersebut untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Demikian sekilas tentang jejak langkah yang mempengaruhi kehidupan saya. Semoga bisa diambil sebagai inspirasi kalau ada beberapa hal yang bisa berkenan. Terima kasih. Prof, tadi telah kita dengarkan bersama paparan Prof. Budi Santoso yang sangat menarik dan inspiratif sekali, Prof. Terima kasih, Prof, sudah memberikan Sama-sama. petunjuk atau cerita ke kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi dengan 3 orang panelis terlebih dahulu yang sudah hadir di sini. Ada Dr. Brahmana Skandar, SPOG Konsultan, Dr. Budi Prasetyo, SPOG Konsultan, dan Dr. Didi SPOG. Mungkin kesempatan pertama kami berikan kepada Dr. Brahmana dulu. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Aldi, terima kasih Prof. Budi Santoso yang telah banyak memberikan insight ke kita semua dengan kisahnya yang sangat luar biasa. Saya yakin ini dapat menjadi teladan kita bagaimana berorganisasi, bagaimana memanage waktunya. Yang saya catat dari beliau sangat luar biasa, banyak yang saya tiru karena teladan-teladan yang saya tiru, tapi ada satu yang khusus saya catat, beliau itu sangat luar biasa konsistennya menjaga, memanage waktu. Contoh kecil, olahraga itu tidak pernah lepas. Bangun tidur, saya lagi sarapan buka WA, beliau sudah mendapat 10 kilo dan lain-lain. Ini sangat luar biasa. Saya kalau bisa izin share screen, bisa enggak izin share screen ya kepada hostnya ya. Saya belum bisa share screen. Saya mau share screen, ini contoh luar biasa dari beliau. Apa saya bisa share screen ya? Ini beliau yang luar biasa ini. Ya, kita lihat no. Ya, itu contoh tuh, luar biasanya beliau itu. Saya ingin tanya ke Prof. Budi Santoso. Kira-kira bagaimana memanage waktunya ya di tengah kesibukan yang luar biasa, pasien sangat banyak, kemudian organisasi, kemudian struktural, masih sempat olahraga. Mungkin Prof bisa menjelaskan ke kita semua, luar biasa. Ya. Iya, terima kasih Dr. Bam, sahabat saya yang seringkali diajak diskusi hal-hal yang menarik, termasuk beberapa kali punya kesempatan lari di KONI, di Bakti Alam dengan Dr. Brahmana beserta teman-teman dari POGI. Olahraga bagi saya ini sudah kebutuhan, gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini kebutuhan hidup, kebutuhan tubuh saya, itu kebutuhan tubuh saya. Karena kalau dislipidemi itu tidak dikelola dengan olahraga, dengan menjaga makanan, dan saya harus tetap minum obat, itu ya mungkin saya sudah sakit gitu loh ya. Jadi dengan tekad yang ada pada diri saya, dan alhamdulillah ayah dari Dr. Brahmana lah yang saya juga cukup dekat dengan beliaunya, kadang-kadang telepon-teleponan dengan beliaunya, itu ya menasihati saya. Dengan olahraga ini akhirnya menjadi bagian hidup saya, sehingga begitu sholat subuh ya kalau ada beberapa hal yang harus saya kerjakan sebentar, atau bahkan mungkin hari itu saya tidak olahraga tapi
kadang-kadang sore harinya sepulang dari kantor, sepulang dari rumah sakit, selalu ada sepatu, kaos, dan celana olahraga, sehingga begitu saya turun, saya sudah tinggal lari. Kenapa lari menjadi pilihan saya? Karena kalau diajak golf itu, saya sudah punya peralatan golf, tapi kok saya tidak match dengan chemistry-nya begitu ya, gagal terus saya bilang gitu. Dan yang praktis bagi saya itu lari, ya kadang-kadang dengan bersepeda, itu juga menjadi pilihan yang cukup praktis. Kenapa saya, ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa konsisten untuk berolahraga. Dan alhamdulillah dislipidemi saya sampai sekarang sudah terkontrol. Terima kasih Dr. Brahmana. Terima kasih Prof, itu sangat inspiratif. Kemudian mungkin saya ingin menanyakan pendapat Prof, mungkin sekaligus pesan ke kita mungkin adik-adik yang lebih muda lagi. Kira-kira Prof memandang itu dunia keprofesian obstin, menurut pandangan Prof bagaimana saat ini dibanding perubahan di zaman Prof, dan kira-kira pesan apa yang Prof ingin sampaikan untuk kita dan adik-adik semua? Mungkin begitu Prof. Ya. Kalau tentang pandangan ini saya banyak sekali belajar sebenarnya itu ke Dr. Pujo itu. Jadi sejak awal dari diskusi-diskusi, interaksi dengan beliau itu untuk saya, untuk ya teman-teman pun juga, jangan mikir soal materi. Insya Allah materi itu akan mengikuti karya-karya gitu, kita. Jadi itu yang saya sampaikan ke adik-adik PPDS semuanya untuk kita bekerja sebaik mungkin, insya Allah rezeki itu akan mengikuti. Ada beberapa hal yang mungkin kejadian yang tidak kita inginkan karena hal-hal yang di luar kewajaran, di luar ekspektasi, karena tuntutan-tuntutannya itu yang melebihi kemampuan. Oleh karena itu juga saya selalu menyampaikan manusia selalu ada batasnya. Kalau kita melewati batas tersebut, maka soal ketelitian, soal kecermatan, karena kelelahan itu pun juga bisa turun. Kita bisa bekerja dalam sebuah tim untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Karena apa? Karena mungkin sekarang itu bukan waktunya untuk menjadi Superman, tapi yang ada adalah super tim. Demikian pula di bidang obstetrik dan ginekologi, dan saya sudah melihat upaya-upaya POGI sangat luar biasa. Ini adalah untuk menjaga supaya kinerja para obgyn dalam menghadapi perubahan-perubahan saat ini lebih bisa siap lagi. Demikian Dr. Brahmana. Terima kasih banyak Prof, sangat luar biasa itu. Terima kasih Dr. Aldi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Brahmana. Jadi Prof ini yang menginspirasi saya dan teman-teman yang masih muda ini untuk justru ikut lari ya Prof. Bahwa sebelumnya kami nggak pernah olahraga, tapi melihat Prof ini 3 kali seminggu, 4 kali bahkan lari di KONI sebelum ada corona. Dan kami juga jadi terinspirasi oleh Prof Budi Santoso. Terima kasih Prof atas inspirasinya Prof. Mungkin kedua kami persilakan kepada Dr. Budi Prasetyo SPOG Konsultan. Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Bus ini pimpinan kami di universitas, jadi beliau dekan Fakultas Kedokteran UNER dan senior kami juga di obstin, jadi sangat menginspirasi sekali. Yang ingin sedikit bisa menceritakan Prof, supaya kita semua bisa meneladani. Sebagai pimpinan di era pandemi ini pasti bukan hal yang mudah Prof, sehingga pembagian waktu, fokus terhadap pekerjaan, termasuk terhadap pelayanan kepada pasien ini sangat membutuhkan effort tersendiri. Apalagi Prof masih, saya kira banyak sekali beberapa organisasi yang lain di luar fakultas yang masih diikuti. Bagaimana Prof bisa fokus dan bisa mengembangkan istilahnya
jiwa entrepreneur atau kepemimpinan juga yang saat ini sangat diperlukan di era pandemi ini. Gimana Prof? Makasih Prof. Ya, baik. Jadi menikmati, intinya menikmati. Saya menikmati semua peran yang saya lakukan. Jadi jadwal saya, kalaupun toh setelah lari, kadang-kadang saya lari, kadang-kadang saya naik sepeda menuju ke kantor. Sehingga di kantor itu paling pagi saya. Jadi jam 7, kadang-kadang setengah 8 sudah ada, bahkan mungkin sebelumnya mandi di kantor, saya berusaha untuk menjalani dengan senang, tidak ada beban, dan kalau tidak mungkin tidak ada masalah, tidak mungkin. Dalam semua peran yang saya lakukan, yang saya jalani, apakah itu sebagai seorang yang sedang mendapatkan amanah di struktural di fakultas, atau mungkin juga saya bekerja bersama dengan teman-teman untuk membentuk usaha, atau mungkin juga saya masih menjalani satu praktek profesi dengan senang, dengan gembira, selelah apapun, saya selalu untuk menjaga senyuman saya kepada pasien-pasien saya. Karena ini saya senang. Jadi bukan sesuatu beban. Terus kemudian juga ada beberapa aktivitas-aktivitas di luar yang saya juga berusaha untuk menjalani, membagi waktu. Kalaupun toh ada sesuatu problem yang harus diselesaikan, ya harus diselesaikan dan saya harus menyelesaikan, dan setelah itu sudah saya lupakan. Saya jarang membawa masalah-masalah itu sampai berlarut-larut. Kalaupun toh ada masalah yang berkaitan dengan uang dan sebagainya, saya meyakini bahwa setiap orang sudah mendapatkan haknya, rezekinya dari Tuhan. Dan saya tidak harus mengejar sampai hal-hal yang di luar kemampuan. Jadi tidak baper dalam setiap aktivitas itu dan berusaha untuk selalu menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan peran tersebut untuk saya jalani dengan senang, bergembira. Kalaupun ada sesuatu hal yang salah, saya berusaha untuk menyelesaikan. Yang saya sebutkan tadi, saya akan berusaha untuk menjaga harmonisasi dan menjadi kerjasama tersebut bisa cukup langgeng. Demikian Dr. Budi Prasetyo yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau menurut Prof, di era sekarang perlu mengembangkan suatu namanya entrepreneurship, Prof. Ya. Untuk teman-teman kami yang berkecimpung di klinis maupun di fakultas. Terima kasih, Prof. Baik. Kalau saat penyampaian visi misi menjadi dekan dulu, yang saya bawakan itu adalah Prime Medical Faculty. Ya. Di situ yang terakhir itu adalah entrepreneurship. Entrepreneurship itu, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan sudah digarap oleh sebuah tim untuk menggarap beberapa ide-ide, gagasan bagaimana menjadikan lulusan Fakultas Kedokteran itu memiliki jiwa entrepreneurship. Nah, yang kita maksudkan entrepreneurship ini bukan berarti ingin menjadikan lulusan-lulusan mahasiswa kedokteran kita itu menjadi pengusaha. Tidak. Yang dimaksud itu adalah jiwa, karakter. Bagaimana menghadapi semua pekerjaan tersebut, ada ide-ide baru yang selalu bisa muncul. Bagaimana mewujudkan gagasan ide tersebut, ide baru tersebut, dan berusaha untuk menjalani satu proses gagasan tersebut dengan passion yang sebesar-besarnya, dengan riang, gembira, terus kemudian berusaha untuk
bisa berkembang. Menghadapi suatu tantangan-tantangan yang ada tentu berbeda dengan zaman atau era yang ada. Era sekarang, era COVID-19, tentu penyesuaian-penyesuaian harus dibutuhkan. Dan alhamdulillah semuanya masih bisa berjalan dengan baik. Dan selama berkantor sebagai Wakil Dekan 2 dan Dekan ini, selama masa pandemi PSBB kemarin pun saya masih tetap bekerja di kantor tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Prof. Bus, dan saya kembalikan ke Dr. Aldi sebagai moderator. Terima kasih Dr. Budi Prasetyo, SPOG Konsultan. Mungkin langsung saja ke panelis ketiga, kepada Dr. Didi Dewanto, SPOG, kami persilakan. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Bus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Didi. Ya. Selamat atas pelantikan dekannya dulu. Juga Sudah 3 bulan. Dr. Brahman sebagai kepala departemen juga Dr. Brahman. Jadi saya sangat terinspirasi banget dengan Prof. Bus ini juga, terutama tadi jiwa entrepreneurship ya. Saya sendiri sampai sekarang masih istilahnya disuruh sama teman-teman bikin rumah sakit, wah nggak nyampe saya loh mikir sampai bikin. Tapi kalau dari sisi memanage kami masih, makanya saya angkat topi banget Prof. Bus, bagaimana Prof. Bus bisa mengembangkan itu dan bersama teman-teman bisa, alhamdulillah bisa saya lihat sukses dan bisa menjadi inspirasi buat ya sejawat kita semua. Seperti dulu disampaikan Dr. Pujo, jadi di daerah-daerah itu istilahnya ya kita sebagai dokter itu bisa itu tadi hidup dan berkembang dengan sedikit ada jiwa entrepreneurship tadi itu Prof. Bus. Jadi saya yang sampai sekarang ingin bertanya pada Prof. Bus adalah keberanian Prof. Bus memulai itu, karena seorang itu dimulai dari titik beraninya itu tadi Prof. Bus dulu membuat rumah sakit RSIA Kendang Sari itu tanda kutip juga apa ya Prof, berusaha untuk tidak berutang juga kan Prof gitu, walaupun ya kadang-kadang kita ya pasti kalau sudah kepepet ya selama kita bisa menghitung dengan cermat gitu. Itu Prof yang saya ingin bertanya Prof. Jadi ya mungkin betul yang disampaikan oleh Dr. Didi itu, keberanian termasuk keberanian untuk take risk ya, keberanian untuk mengambil resiko. Saya sebenarnya begitu masuk kembali ke Surabaya tahun 2002 ya, saya dengan 4 orang guru-guru saya, senior-senior saya sebelum usaha yang bersama dengan teman-teman yang muda itu dengan guru-guru saya, dan alhamdulillah usaha tersebut pun juga sampai sekarang juga semakin maju, walaupun mungkin untuk menghindari konflik of interest saya tidak berada di jajaran manajemennya maupun komisarisnya. Sampai sekarang pun saya selalu menempatkan pada posisi-posisi yang bukan pada pelaksana, bukan apa-apa, karena saya nanti ide-ide saya, evaluasi yang saya lakukan nanti akan menjadi hal yang tidak fair. Maka tahun 2009 setelah merintis yang sebelumnya dengan guru-guru saya, sejujurnya mungkin itu juga suratan takdir. Ada satu pasien, istri seorang janda, seorang jenderal begitu, dengan luas tanah 1000 meter. Saya ditawari, saya jawab pada saat itu saya tidak punya uang Ibu,
sudah punyanya berapa gitu. Nah, keberanian pertama saya di sini. Saya pada waktu itu menyerahkan sejumlah uang yang mungkin nilainya hanya sekitar 1/7-nya saja. Saya bayarkan di notaris, kemudian sertifikat ditempatkan di notaris tersebut. Nah, pada saat itu saya belum mempunyai tim. Saya bilang kepada notarisnya, kalau saya dalam 1 tahun tidak mampu melunasi rumah itu, uang saya hilang. Nah, ini betul yang dikatakan Dr. Didi, ada keberanian di sana. Barulah saya berpikir bahwa kalau dengan sebelumnya saya bekerja sama dengan guru-guru saya, dengan senior-senior saya di sini bekerja dengan murid-murid saya yang dari PPDS sempat berinteraksi dengan saya. Sehingga saya pada waktu itu ya mempunyai selisih kira-kira umur perbedaannya 13 sampai 15 tahun. Kita bertujuh dan alhamdulillah akhirnya setelah beroperasi 2011, 2014 sudah punya adiknya kembali dengan tambahan beberapa tim-tim SPOG yang lainnya. Itu yang mungkin bisa diambil sebuah contoh bahwa memang untuk hal-hal semacam itu ya harus ada keberanian, betul yang disampaikan oleh Dr. Didi. Saya teringat sekali pada waktu di Opjin itu ada namanya ruang kopi-kopi, tempat minum kopi. Saya pada waktu yang pertama menginisiasi yang pertama itu dikatakan oleh Dr. Pujo, apa bisa, saya bilang gitu. Biasanya dokter-dokter itu kalau berkumpul, berserikat, membentuk usaha, itu selalu tidak pernah berhasil. Dicontohkan A, B, C, D begitu. Tapi saya sampaikan dengan Dr. Pujo waktu itu, enggak dok, saya ini ada badan hukumnya. Insya Allah semuanya sudah jelas karena sesuai dengan hak-haknya yang ada di ketentuan badan hukum tersebut. Demikian Dr. Didi, intinya selain keberanian harus jelas hubungan kerjasama tersebut dan harus berbadan hukum. Sebab nanti kalau tidak, nanti akan bisa bermasalah. Demikian. Iya, salut Prof. Jadi itu tadi keberaniannya itu. Terus 1/7-nya tadi Prof yang menginspirasi saya, sehingga akhirnya Prof mengajak bertujuh orang. Ya, ya. Dan saya menghindari untuk jadi majority itu tidak itu. Majority itu tidak. Jadi ya saya hampir-hampir sama begitu dengan teman-teman karena ya kita berniat secara bersama-sama. Iya, Prof. Equal responsibility ya, Prof. Ya. Kemudian inspirasi yang kedua mengenai olahraga. Jadi itu tadi saya berharap Prof sekarang sudah olahraganya luar biasa. Mungkin nanti UNER Fakultas Kedokteran bisa jadi Amin. Pusat saintifik untuk sport medicine gitu, Prof. Ya. Dan saya kita sudah membangun Dr. Didi. Ya. Jadi di gedung AMEK itu lantai 7 itu sudah ada sport centernya. Di gedung AMEK seluas itu yang asalnya rooftop kita bangun menjadi sport center. Hanya saja pada saat awal mau pembukaan itu pandemi. Jadi Februari, Maret itu ada pandemi sehingga kita tutup. Alat-alatnya cukup bagus, cukup lengkap. Kebetulan Dr. Hari Nugroho itu yang mengelolanya. Terima kasih. Salut, Prof. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Dr. Aldi. Terima kasih Dr. Didi dan ketiga panelis. Mungkin sebelum ke open panelis ya Prof, saya boleh tanya satu pertanyaan ya Prof. Silakan. Dari segitu banyak kesibukan Prof ini, Prof dalam sehari itu tidurnya berapa jam Prof? Ya nanti kalau tidur saya kurang maka saya
juga bisa sakit nanti ya. Iya. Saya usahakan 5 jam. Macam ya Prof. Jadi kira-kira mulai jam 12, kadang-kadang setengah 1, ya insya Allah subuh bangun. Kadang-kadang terlambat subuhnya. Iya Prof, ya Prof. Salut Prof. Terima kasih Prof. Mungkin saya ucapkan terima kasih pada ketiga panelis. Mungkin setelah ini kami beri kesempatan, ini ada Dr. Pujo ya. Dr. Pujo mungkin bisa di Ini guru saya. spotlight. Monggo Dr. Pujo, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Luar biasa. Yang terhormat para guru besar, kemudian Ketua POGI Cabang Surabaya, kemudian teman-teman Dr. Aldi, moderator, kemudian beberapa penanya tadi, Dr. Brahmana, Dr. Budi Pras, Dr. Didi. Pertama, syukur alhamdulillah kita ada acara yang cukup menarik ini. Jadi mulai ini idenya Dr. Brahmana luar biasa. Apresiasi untuk POGI Surabaya, di ID juga luar biasa. Nah, ini pas ini. Dekannya juga luar biasa. Wah, departemennya juga luar biasa. Ya mudah-mudahan menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Amin. Ya, untuk Dr. Budi Pras ini, Prof. Budi Pras ini saya kira saya terkesan sekali. Saya pertama kali ketemu dengan beliau ini pada waktu pelatihan bedah dasar kalau nggak salah di satu kamar. Itu satu kamar di Jakarta ya, Dr. Pujo. Di Bali kalau nggak salah ya. Jakarta. Untuk pelatihan Jakarta, Jakarta, Dr. Pujo. Ya, ngobrol lama. Ya, memang sudah terlihat bakat-bakat yang luar biasa dari Prof. Gus. Kalau lihat track record-nya mulai dari dulu sampai sekarang di organisasi yang luar biasa, saya kira ya memang layak lah. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba begitu saja, tetapi memang sudah ditekuni, dan saya kira itu memang bakat yang barangkali mungkin amalan ya yang harus dilakukan. Yang menarik dari beliau ini, saya mungkin nggak bertanya ya, tetapi jiwa entrepreneurnya, mungkin tepatnya sosiopreneur ya. Kalau di kedokteran ini nggak murni entrepreneur. Saya khawatir kalau entrepreneur ini nanti, mungkin saya salah ya, tapi konotasinya kok Bisnis. mencari benefit saja. Tetapi kita di dunia medis ini saya kira tetap sosiopreneur itu saya kira melekat di naluri apapun, tetapi tetap jiwa sosial kita itu selalu ada, dan kami berharap mungkin ini yang selalu ditanamkan ke lulusan-lulusan kita. Yang sisi positif dari Prof. Gus, saya kira eksekusinya ya. Jadi kalau ya termasuk keberanian tadi. Kadang-kadang kita ini memang ide banyak. Saya termasuk tipe yang tidak cepat melakukan eksekusi. Ide banyak, tetapi kalau nggak ada yang melanjutkan ya nggak berjalan. Beliau ini termasuk Dr. Brahmana, ini pemimpin-pemimpin yang memang eksekutor. Jadi ada ide langsung dieksekusi. Ini saya kira yang kurang dari kita, dan kebetulan dipunyai oleh pemimpin kita yang ada sekarang. Ini yang saya kira mungkin harus ditanamkan. Kadang-kadang ya cuma ide saja, tetapi nggak sedang dilakoni. Do it now, bukan duet ya. Kadang-kadang kita itu think big aja, memikirkan sesuatu yang besar. Tapi do something itu kadang-kadang juga nggak dilakukan. Tapi act now-nya ini yang saya kira perlu, dan untuk era sekarang ini ya semuanya harus cepat dilakukan. Kalau enggak ya bisa ketinggalan, terus hilang, terbengkalai begitu saja. Saya kira itu mungkin. Saya juga berterima kasih di era Prof. Gus waktu sebagai wakil dekan, itu
saya pernah mengeluh kita ini nggak punya tempat. Langsung dibuatkan, dijanjikan, dibuatkan, dan sampai sekarang alhamdulillah IKA, FKUA, atau yang saya sering senang menyebut arek kedokteran, karena arek itu Surabaya. Kedokteran itu ya udah, kedokteran itu kalau di Surabaya itu ya yang paling tua ya Fakultas Kedokteran. Kira-kira kita punya tempat di fakultas ya. Jadi ada tempat di fakultas dibangunkan oleh Prof. Bus. Jadi mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Prof. Bus nanti FK ini bisa mendidik calon-calon dokter yang bukan hanya sebagai klinisi saja, tetapi juga ya agent of change. Jadi menjadi pemimpin, menjadi pembaharu di bidangnya tentunya. Ya. Hari ini kebetulan Dr. Pramana, saya juga ada Rakernas ID. Banyak sekali masalah-masalah yang muncul pada profesi ini. Saya kira tidak, ya ID, saya kebetulan di ID juga hanya menerima produknya saja. Tetapi sebetulnya rangkaiannya itu justru dari hulunya ya. Bagaimana kita di hulu mendidik yang bagus, tentunya nanti kalau sekarang kita kepotoan betul sudah mendapatkan hasil yang yang harus kita benahi. Jadi saya tetap berharap sebagai dekan pemimpin yang tertinggi di Fakultas Kedokteran, mudah-mudahan bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang luar biasa. Sampai saat ini saya kira kalau dari UNER saya kira masih ya jarang lah yang cacat. Jadi semuanya masih bagus. Bukan berarti yang baik itu yang berhasil jadi, mohon maaf, mungkin seorang profesor atau menjadi ketua apa enggak. Sebagai orang yang terdepan, sebagai kepala puskesmas atau orang yang berpraktek swasta di desa-desa, itu saya kira perannya luar biasa. Jadi mereka juga orang-orang besar, orang-orang baik yang rasanya harus kita apresiasi. Bukan hanya yang kebetulan menjadi pimpinan, tetapi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang selalu berada di garis depan, ini saya kira juga perlu kita apresiasi. Saya kira itu mungkin. Selamat Prof. Bus, dan mudah-mudahan bisa membawa MK ke depan menjadi yang luar biasa. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Dr. Ketua. Terima kasih. Mohon izin Surabaya ya. saja. Saya sepakat Dr. Pujo, yang tepat mungkin socio entrepreneurship itu tepat sekali. Pada awalnya, pada saat saya dengan teman-teman ada usaha begitu, baru menyadari bahwa tempat ini menjadi sandaran dari para pegawai untuk hidup, membuka lapangan pekerjaan. Jadi motivasi kami bersama dengan teman-teman itu akhirnya menyadarkan bahwa membuka lapangan pekerjaan itu sangat-sangat mulia. Kita menyadari bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan kita juga menyadari mungkin konteksnya itu bagaimana kita itu mempunyai kesalehan dalam bidang sosial. Itu Dr. Pujo, jadi motivasi kami sudah berbeda dengan awal-awalnya karena menyadari banyak sandaran hidup di beberapa tempat usaha kami bersama dengan teman-teman. Katakanlah satu tempat usaha ada 150 pegawai, maka minimal ada 3 orang lagi yang menyandarkan dari kehidupan. Kalau seorang suami yang bekerja, tentu ada istri dan 2 anaknya. Jadi ini yang menyadarkan. Mudah-mudahan kita terus bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih Dr. Pujo yang banyak menginspirasi saya dan banyak diskusi-diskusi yang sangat bermanfaat. Terima kasih Dr. Adi. Terima kasih Prof. Bus, tadi bisa kita dengarkan bahwa tidak hanya sisi duniawi saja ya Prof, tapi beliau juga memaparkan mungkin salah satunya kunci keberhasilan beliau adalah
sisi spiritualisme ya Prof yang Spiritual. tadi beliau sempat sampaikan. Ya. Berikutnya mungkin kami persilakan, di sini ada Dr. Agus Ali Fauzi. Sahabat saya ini, Ustadz. Monggo Dok, silakan Dok. Gus Gople. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof warahmatullahi. Budi, saya sangat salut dan bangga sebab sejak semester 1 saya dekat sama beliau terus ya, main dan sampai sekarang pun tetap konsisten. Saya mengharapkan, cuman saya pengen idenya Prof di bidang obstetrik ginekologi kira-kira bagaimana sekarang ini Prof di bagian infertility, sedangkan akhir-akhir ini kasus aborsi itu sangat marak. Jadi ini kontradiktif ya. Jadi mungkin punya ide-ide yang bagaimana agar ya tidak terlalu banyak kasus yang seperti ini. Sebab memprihatinkan sebagai generasi penerus kita itu harus mencontoh seperti Prof ini harusnya. Tapi sekali lagi saya salut dengan program inspirasi ini supaya bisa membantu siapapun lah untuk nambah-nambah dan nambah wawasan. Terima kasih Prof, salut, sukses. Kita Prof ini satu konsisten, kedua humoris ya seperti dengan saya. Kedua yang memang luar biasa adalah human relationship-nya. Ini luar biasa. Nah, tinggal juga yang kedua, mimpi-mimpinya Prof Bus sekarang apa Prof kira-kira? Kalau semuanya sudah tercapai lah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kalau memanggilnya ini Gople ini karena panggilan akrab dari mahasiswa ini. Ya, jadi dua hal yang saya tangkap dari pertanyaan tadi. Yang pertama tentang abortus. Bagaimanapun abortus itu ilegal. Ya. Ini yang kita perlu menyadari bahwa justru abortus itu seperti fenomena gunung es ya. Dan di sana justru salah satunya penyumbang angka kematian ibu yang cukup signifikan. Jawabannya adalah bagaimana kehamilan yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Ya. Kita mencegah supaya tidak ada kehamilan-kehamilan lagi yang tidak diinginkan. Pertama adalah pembinaan keluarga. Ini sangat penting. Bagaimana kita menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan suatu pertemanan, pergaulan yang di luar kaidah-kaidah agama. Kita harus melindungi mereka agar mereka selamat sampai ke jenjang pernikahan. Ini harus kuat. Kedua adalah bagaimana penggunaan KB pada pasangan yang sudah resmi tentu. Ya, ini harus kita galakkan. Pendidikan seks, pendidikan reproduksi yang sehat itu juga harus kita gerakkan. Insya Allah kami dari organisasi POGI Surabaya sudah menyadari betul bahwa abortus itu adalah ilegal dengan alasan apapun juga, kecuali dengan alasan yang medis betul-betul dibuktikan oleh sebuah tim yang apabila dilanjutkan itu membahayakan bagi keselamatan ibunya, atau yang kita sebut dengan abortus medisinalis, bukan abortus provokatus. Yang pertama. Yang kedua adalah mimpi saya kalau bisa dan terus diberikan usia yang panjang, saya ingin terus meningkatkan kesalehan sosial saya. Selain hal-hal yang bersifat untuk hubungan pribadi saya dengan Gusti Allah, tapi tentu masyarakat. Bagaimana kita memberdayakan diri bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat. Karena yang saya sebutkan tadi, sebaik-baik orang adalah yang bisa memberikan suatu manfaat kepada masyarakatnya. Mungkin kalau saya bersama teman-teman bisa membuka lapangan pekerjaan, walaupun tidak banyak, tapi itu pun sudah merupakan satu kontribusi yang signifikan. Apalagi nanti kalau sejawat-sejawat saya, para dokter,
tidak hanya bekerja pada bidang kedokteran itu sendiri, tetapi bisa membuka lapangan pekerjaan apapun, tidak mesti harus rumah sakit apapun. Dan itu adalah bentuk kesalehan sosial yang tidak kalah tingginya derajatnya di hadapan Tuhan dibandingkan dengan kesalehan-kesalehan yang sifatnya ibadah. Bukan berarti ibadah kalah, tidak, tapi sama-sama bahwa hal yang paling penting kita hubungan dengan Gusti Allah terus kita tingkatkan, dan kita bisa meningkatkan kebermanfaatan kita bagi masyarakat. Itu mimpi saya, Gus Gople, yang saat ini saya kenal sudah sahabat saya menjadi seorang ustadz ini dan motivator. Selamat juga untuk Gus Gople. Terima kasih Dr. Agus Ali Fauzi. Berikutnya ini kita kedatangan guru kita, Prof. Guru kita di Objin, ada Profesor Dr. Dikman Angsar, SPG. Kami Matur suwun, Prof. Matur suwun. Ini guru saya. Baik, bisa dengar suara saya? Sampun, Bisa Prof. dengar? Sampun dengar, Prof. Oke, saya baru masuk ya Pak Bus, tapi saya mengkomentari saja, menambah apa yang kata Pak Bus tadi untuk apa namanya tadi ya, untuk kesoalan sosial tadi. Jadi begini, manusia itu harus hidup dalam keseimbangan, Pak ya. Jadi Pak Bus sebagai pejabat, pertama ada keseimbangan dalam kehidupan pribadi, your personal life, ya. Di situ masuk ada keseimbangan dalam kehidupan karier, ya. Jadi itu keseimbangan yang pertama. Kedua adalah keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Jadi jangan hidupnya hebat sebagai tokoh dalam karirnya, tapi keluarganya berantakan. Ketiga tadi, keseimbangan dalam kehidupan sosial. Jadi dalam kehidupan sosial ini adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang sangat berguna pada sosial, ya. Nah, yang terakhir tadi adalah keseimbangan dalam spiritual. Jadi tidak mudah Pak Bus membuat suatu keseimbangan kelima aspek ini. Pada suatu saat tertentu kita mungkin harus mengorbankan keseimbangan sosial. Katakanlah misalnya dalam merawat pasien COVID, ya, perawat, nurse, dan dokter itu kadang-kadang keseimbangan karya dan tugas itu diutamakan daripada keseimbangan keluarga dan sosialnya. Ya, dia harus mendekam di rumah sakit yang boleh keluar 2 minggu untuk merawat pasien, baru gantian. Nah, ini jadi tadi bagus ya, tapi mohon diingatkan lagi bahwa kita tidak bisa spiritual saja itu mendominasi, tapi mungkin harus keseimbangan. Dan saya kira keseimbangan sosial dan keluarga dan personal dan karier itu harus dipunyai oleh masing-masing orang. Begitu Pak Bus, saya harap Pak Bus bisa memanfaatkan ini, karena ini hidup itu homostasis ya. Jadi itu adalah tugas kita sebagai manusia. Terima kasih Prof. Bus, sukses, mantap ya. Matur suwun Prof. Selama ini Prof. Dikman banyak membimbing saya dari berbagai macam pertemuan, diskusi-diskusi. Saya meyakini yang disampaikan Prof. Dikman tadi hemostasis, betul, keseimbangan antara semua aspek kehidupan. Yang bisa menjadikan saya di sini itu pun juga yang pertama adalah faith, keimanan, ketakwaan. Yang kedua adalah family, keluarga, betul Prof. Dan harus bersemangat, fight, itu juga harus kita 3F. Keempat adalah fun, ya, harus senang. Dan yang terakhir adalah respect. Itu Prof, sama persis yang saya yakini dengan yang disampaikan oleh Prof. Dikman. Nggih, matur suwun Prof. Nggih. Terima kasih Prof. Dikman. Jadi mungkin yang belum sempat dibahas ini bahwa salah satu kunci keberhasilan Prof. Bus mungkin yang saya amati ya Prof. Mungkin beliau ini adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya ya. Mungkin itu juga mungkin Prof bisa memberikan tanggapan ya Prof. Iya. Masalah itu Prof. Wah ini saya bisa menangis kalau saya cerita. Ibu saya itu, mohon maaf, tidak bisa membaca. Mungkin lebih tepat tidak lancar membaca. Tapi beliau kalau soal mengaji
sangat-sangat luar biasa. Beliau kalau disuruh membaca itu tidak lancar karena dulu tidak pernah sekolah rakyat. Tapi beliau selalu doa-doanya itu saya yakini betul. Sampai sekarang alhamdulillah usianya sudah 85 tahun dan beliau masih sehat. Dan kalau saya tidak telepon, saya selalu tanyakan, kenapa kok tidak telepon? Itu yang saya sampai sekarang saya selalu menghormati beliaunya. Karena beliau saat masih saya kelas 2 atau kelas 3 SD membesarkan saya seorang diri dengan salah satu kakak saya. Demikian Dokter Aldi. Ya, saya kalau cerita ibu saya nggak mampu saya. Iya Prof, terima kasih Prof. Jadi, mungkin ini banyak sekali Prof ya pertanyaan yang mungkin tidak bisa kami jawab satu persatu karena mungkin waktunya sudah cukup ya, waktunya sudah hampir habis. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan dari tokoh inspiratif kita kali ini, Profesor Dr. Budi Santoso SPOG Konsultan, bahwa beliau harus ada keseimbangan ya Prof. Jadi dari sisi cek. semua diawali dari niat yang baik ya Prof. Jadi Prof Bus mengutip hadis dari Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah menjadi dasar kemudian ditunjang dengan hard work ya, kerja keras, kemudian menikmati, beliau selalu harus menikmati pekerjaan, dan yang luar biasa bisa menyeimbangkan dengan keluarga, dengan bagaimana membagi waktu dengan keluarga. Dan yang tadi yang terakhir dari sekali, tidak ada keberhasilan dari seseorang manusia tanpa doa dan keridhaan dari kedua orang tuanya. Mungkin itu yang bisa kita ambil pelajaran dari tokoh kita kali ini. Terima kasih Prof. Bus Terima kasih atas kehadirannya. Acara ini kami kembalikan ke host Dr. Muhammad Yusuf SPOG Konsultan. Ya. Terima kasih. Baik, telah kita ikuti bersama Inspirasi by POGI Surabaya. Acara ini adalah acara pertama kita. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Profesor Dr. Budi SPOG Konsultan tentang pengalaman hidup beliau, pengalaman organisasi, pengalaman sebagai entrepreneurship, pengalaman sebagai pendidik. Beliau juga selain dosen, guru besar, juga pimpinan kita di fakultas. Tak lupa juga kami ingatkan, ikuti acara-acara dari kami, dari POGI Cabang Surabaya. Hari Rabu besok kita akan ikuti penyintas COVID. Acara akan dilakukan tanggal 23 Desember. Untuk pertama kali, acara akan diisi oleh Dr. Agus Sulistiono, SPOG Konsultan. Beliau salah satu penyintas COVID. Kita akan nanti bisa belajar juga dari beliau. Sebelum kami menutup acara, kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Profesor Budi, kemudian untuk Ketua POGI Cabang, Dr. Brahmana, moderator, Dr. Muhammad Aldika, kemudian panelis, Dr. Budi Prastio, dan Dr. Didi SPOG. Tak lupa kami juga berterima kasih kepada para guru besar, dokter sejawat sekalian yang telah meluangkan waktu mengikuti acara Inspirasi by POGI Surabaya pada sore hari ini. Insya Allah acara ini akan berlanjut di Januari
minggu ketiga Januari akan kita tampilkan sosok inspirasi berikutnya. Tentunya tidak jauh dari kalangan kita tentunya. Terima kasih. Kami tutup acara pada sore hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.